Guna menyukseskan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tahun 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas menggelar rapat koordinasi terpadu lintas sektor terkait program kampanye, sosialisasi dan advokasi BIAS dalam mendukung strategi nasional untuk pencapaian eliminasi campak rubella. Selasa 13 Juli 2021 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Hadir dalam kegiatan kampanye, sosialisasi, dan advokasi tersebut diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Fatah Maryunani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan, Camat Sekabupaten Sambas, Kepala Puskesmas Sekabupaten Sambas, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Kepala Sekolah, dan tamu penting lainnya. Dalam sambutannya, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sambas Sumarin menjelaskan tentang ketentuan hukum vaksin dan imunisasi anak sesuai anjuran dari Majelis Ulama Indonesia. Pendapat ulama dari hasil ijtima ulama tahun 2015 terkait tentang imunisasi, karena memang ini sudah diminta oleh pemerintah dalam upaya untuk mendorong program imunisasi tahun 2015. Maka ijtima ulama dari Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2015 membuat semacam rumusan tentang imunisasi. Tadi tahun 2013 tentang berobat, 2015 tentang imunisasi. Next lanjut, karena nanti fatwanya di tahun 2016. Jadi fatwanya baru diterbitkan setelah hasil ijtima tahun 2015 Desember. Tahun 2016 nomor 4 tahun 2016 baru dibuat fatwa tentang imunisasi. Karena prinsipnya berobat dengan imunisasi itu adalah suatu hal yang berbeda. Kalau imunisasi itu adalah cara untuk pencegahan, sementara berobat itu metodenya dan mekanismenya itu macam-macam. Next lanjut. Begitu juga tentang imunisasi, kita tidak serta-merta mengatakan bahwa imunisasi itu boleh atau tidak boleh, atau haram atau halal. Kita harus mengetahui dulu apa imunisasi. Ternyata dalam perspektif medis, imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara memasukkan vaksin. Jadi ada istilah baru, imunisasi memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang namanya vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi tokside atau protein rekombinen yang ditambah dengan zat lain yang bila diberi kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Rekomendasi bahwa Majelis Ulama tetap merekomendasikan kepada pemerintah untuk membuat vaksin yang halal. Pemerintah wajib memelihara kesehatan masyarakat baik pendekatan proaktif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pemerintah wajib mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin. 4. Produk vaksin wajib mengupayakan produk vaksin yang halal. Poin 3 ya. Dari banyaknya memang vaksin yang sudah disertifikasi, itu baru 4 vaksin dari banyaknya seluruh vaksin yang sudah diterbitkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sabhan mengatakan dalam sambutannya mendukung penuh imunisasi anak sekolah supaya anak memiliki ketahanan yang kuat dan sehat, serta mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kepada korwil, masyarakat, dan orang tua. Tentu kita menyadari bahwa antara kesehatan dengan pendidikan anak ini tidak dapat dipisahkan. Anak yang sehat bisa sekolah, anak yang sakit kan tidak bisa sekolah. Nah, imunisasi, jadi bulan imunisasi ini betul-betul kami dukung penuh, karena ini akan membuat anak kita sehat dan kuat, gitu ya. Nah, cuman memang untuk anak-anak sekolah saat ini yang dibolehkan kan usia di beberapa daerah sudah dilaksanakan usia 12 sampai 17 tahun. Jadi di bawah 18 sudah diizinkan juga untuk divaksin COVID. Nah, tapi ini yang bulan imunisasi ini kaitannya dengan campak rubella. Nah, itu kita dukung supaya apa? Anak-anak kita ke depannya memang memiliki ketahanan fisik yang kuat, sehat, sehingga upaya meningkatkan sumber daya manusia kita di bidang pendidikan juga sejalan dengan itu. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Dr. Fatah Maryunani menyebutkan penyakit campak dan rubella ini berbahaya bagi ibu hamil dan menerapkan imunisasi anak sekolah dengan dukungan dari pemerintah. Bagi anak kecil nggak terlalu bahaya, yang bahaya adalah kalau dia menyerang ke ibu yang hamil.
Kalau ibu yang hamil terserang campak dan rubella, nanti anaknya bisa lahir cacat. Penyakit jantung, paru-paru, maupun penyakit yang misalnya telinga cuma satu, seperti itu. Pokoknya paling parah kalau dia menyerang ibu yang lagi hamil. Sebetulnya tiap tahun ada ya. Setiap bulan Agustus sama Oktober kita mengadakan program BIAS. Dan kita lah menuju ke anak kelas 1, 2, dan 5 SD. Kelas 1, 2, dan 5 SD. Yang kelas 1 kita suntik 2 macam, yaitu campak rubella dan difteri tetanus. Terus yang kelas 2 dan kelas 5 kita suntik tetanus difteri. Apa artinya kok difteri tetanus atau tetanus difteri? Yang disebut di awal itu kandungannya lebih besar daripada yang disebut di belakangan. Misalnya difteri tetanus berarti dia lebih kuat untuk difterinya. Karena umur anak kelas 1 SD itu masih mungkin untuk tertular adanya penyakit difteri yang mana penyakit itu sangat-sangat berbahaya. Sedangkan untuk yang usia lebih tua lagi, kelas 2 maupun kelas 5, untuk terserang difteri agak-agak ringan. Kemungkinan untuk terserangnya sedikit. Jadi kita naikkan dosisnya untuk tetanus. Karena tetanus kan bisa menyerang ke yang dewasa juga. Kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas-dinas terkait, kayak Pak Camat, Kepala Puskesmas, dan kita minta dukungan dari Pak Bupati lah. Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, dan lain sebagainya. Intinya adalah komitmen beliau bahwa bulan imunisasi anak sekolah harus kita sukseskan dan kita harus mengejar target. Karena kita pernah menduduki ranking pertama di tingkat nasional, kita dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Kita pernah dipanggil ke Sorong dalam penerimaan penghargaan ini. Kita adalah satu-satunya kabupaten di Kalimantan Barat, bahkan di Pulau Kalimantan yang MR-nya, campak rubellanya mencapai target 95%. Makanya dengan bantuan atau himbauan beliau, mudah-mudahan anak-anak didik kita mau untuk diimunisasi lagi. Tadi kita kerjasama juga dengan dari MUI, dari Kemenak untuk menyampaikan, karena namanya vaksinasi biasanya dipermasalahkan aja haram halalnya. Tapi insya Allah atau alhamdulillah menurut MUI kita bahwa vaksin adalah untuk suatu kesehatan pasti dihalalkan oleh MUI. Di tempat berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sabhan menyampaikan telah mengedarkan surat dukungan kepada Dinas Kesehatan tentang BIAS anak sekolah. Karena kesehatan anak sekolah sangat berpengaruh dalam masa pembelajaran di sekolah. Kita memang saat ini sudah mengeluarkan edaran ya, terkait dengan dukungan ya, kepada Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena kita yakinkan kepada guru-guru kita, anak yang sehat itu anak yang bisa melaksanakan pembelajaran. Kalau anak itu sakit, jelas pembelajaran akan terganggu. Maka solusi untuk mengatasi keadaan saat ini ya yang terjadi, termasuk terkait dengan imunisasi anak-anak, itu mutlak kita laksanakan. Kalau tidak, maka terkait dengan kesehatan ini akan sangat mengganggu kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, kita tidak ingin pembelajaran tatap muka ini terganggu. Maka sekali lagi upaya kita untuk kaitannya dengan mendukung kesehatan ya, kait dengan imunisasi yang akan diselenggarakan di bulan Agustus, itu harus kita dukung penuh. Saya kira itu yang dapat kami jelaskan, dan kami menghimbau juga ya semua pihak ya dapat mendukung ini. Kita akan maksimalkan ya dukungan kita, dan kami akan menyepakati satuan pendidikan untuk mendukung ini. Kasih Surveillance dan Imunisasi Arpandi juga menjelaskan tujuan sosialisasi BIAS kepada OPD terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjalin komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS dan mempertahankan capaian campak rubella terbaik secara nasional, dan juga untuk mencapai cakupan yang tertinggi, merata, dan berkualitas di semua level administrasi.
sasaran untuk bulan imunisasi anak sekolah, yaitu anak usia yang sekolah dasar dan sederajat, yaitu kelas 1, kemudian kelas 2, dan kelas 5. Kemudian untuk sasaran campak rubella yaitu usia 9 bulan sampai 15 tahun. Nah, jadi kemungkinan nanti yang untuk masuk juga dengan anak SMP. Nah, karena kan 12 tahun. Biasanya sih jarang sih, biasanya masih di sekolah dasar juga, mungkin di kelas 6 atau di kelas 5. Demikian untuk sasarannya. Dari pantauan di lapangan, tampak para tamu undangan dan peserta sangat antusias mengikuti materi yang disampaikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, dan Majelis Ulama Indonesia. Selain menyampaikan materi, juga dilakukan dialog dan sesi tanya-jawab. Serta di akhir acara dilaksanakan tanda tangan bersama dalam rangka pelaksanaan BIAS dan mempertahankan capaian campak rubella terbaik secara nasional. CSM TV madahkannya.